langsung dipasang turap atau disipel kan begitu, jangan pakai ditunda-tunda. DKI itu anggarannya banyak, pakai triliunan dikali gitu pasti diabaikan begitu aja kan, nggak mungkin. Rakyat pada bayar pajak semuanya. Karena tujuannya buat perapian wilayah ya kan, harapan warga ke depannya kan mau diturap rencananya. Mudah-mudahan setelah pengurukan ini dari Pemkot sendiri itu cepat tindak lanjutnya buat diturap. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah penampakan Kali Cakung Lama hasil kerja teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara. Bersih ya, setelah dikeruk lumpurnya kali memang menjadi bersih. Setelah segmen ini kelar, teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara bergerak lagi ke segmen berikutnya, yaitu segmen ini nih. Lihatlah Kali Cakung Lama yang berada di antara dua kelurahan, yakni Kelurahan Tugu Selatan dan Semper Barat ini. Jika belum dikeruk lumpurnya seperti ini, menjijikkan sekali bukan? Tapi tenang, semua akan dibereskan oleh teman-teman pasukan biru. Ya alhamdulillah kalau untuk warga nyambut positif karena memang di sini daerah rawan banjir. Udah itu aspirasi warga udah tersalurkan. Saat pengurukan lumpur itu langsung diangkat, ternyata responnya sangat bagus. Jadi tiap ada pengurukan langsung diangkut ke mobil. Jadi nggak berantakan ya. Ya, udah sepanjang ini kan nggak ada kendala sih. Sobat Jelajah Jakarta, untuk masuk ke segmen ini ada kendala yang harus Anda saksikan bersama. Ekskavator yang bertugas mengeruk dan mengepok di lokasi ini harus pindah ke sisi ini dengan cara menyeberangi jembatan. Sementara ekskavator ini yang nantinya bertugas mengangkut lumpur ke dump truck harus berputar ke jembatan ini. Kok berputar? Sebab jembatan ini terlalu sempit. Sobat Jelajah Jakarta, mari kita lihat bagaimana ekskavator yang dikemudikan oleh Bang Sandy ini berputar ke jembatan yang lebih besar untuk ke titik pengangkutan lumpur. Tahu nggak Sobat Jelajah Jakarta, dengan menyeberang jembatan ini itu sama saja menyeberang ke kelurahan lain. Jika awalnya ekskavator berada dari wilayah Kelurahan Tugu Selatan, tepatnya di jalan pinggir Sungai C, begitu sekarang menyeberang, ekskavator sudah berada di Jalan Tipar Selatan 12, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sobat Jelajah Jakarta, sambil melihat usaha Bang Sandy membawa ekskavator menuju ke titik pengangkutan lumpur, kita dengerin lagi ya pendapat Pak Ramin, Ketua RT, mengenai respon warga mengenai aktivitas pengerukan dan pengangkutan lumpur di lokasi ini. Kalau warga sih selama ada pekerjaan ya bagus lah responnya. Dengan respon bagus saat ada pengerjaan pergeseran pinggir kali itu nggak ada kendala. Jadi kayu-kayu di pinggir kali itu dengan kesadaran sendiri dipindahin ke dalam. Karena di sini basisnya perajin tahu tempe, biasa kan di pinggir kali masak apa, sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Ya paling hanya beberapa titik, itu pun udah pada beli gas. Ya jadi ya
banyak terima kasih lah sama Pemprov, sama SDA, dan proyek ini berjalan lancar dari sebelum puasa sampai sekarang. Nggak ada kendala sih, alhamdulillah nggak ada kendala. Menurut Pak Ramin, kurang lebih 6-7 tahun lalu pernah ada pengerukan di lokasi ini. Oleh karena sedimentasi semakin menumpuk di Kali Cakung Lama ini, maka daya tampung air di kali semakin sedikit. Akibatnya ketika hujan datang, air kali meluap dan menggenangi permukiman warga. Mungkin sekitar 6 atau 7 tahun lalu pernah ada pengerukan, udah lama kan ya. Makanya ya karena ya namanya sering hujan, jadi pasir pakai kali kan jadi ada pendangkalan. Makanya pas ada program ini pengerukan kali lagi, ya kita bersyukur. Harapannya ke depannya ini ada perhatian, kan nggak ada banjir lagi harapannya. Oh iya Sobat Jelajah Jakarta, saya hampir lupa. Saya belum kenalkan 2 satgas yang membantu mengarahkan jalannya eksavator yang dikemudikan Bang Sandy ini. 2 satgas ini namanya Bang Aris dan Bang Dede. Sobat Jelajah Jakarta, setelah eksavator yang dikemudikan Bang Sandy hampir menuju ke titik pengangkutan lumpur, giliran Mas Supriyanto mulai bergerak. Hal yang pertama adalah menjebol dinding turap agar eksavator bisa naik ke atas melalui samping jembatan. Setelah membuat semacam jalan menanjak, perlahan-lahan eksavator naik ke atas. Seperti apa kelanjutan aksi Mas Supriyanto memindahkan eksavator ke sisi seberang jembatan? Mari kita lihat sama-sama. Kalau ada akses mungkin kita pakai Tadano buat ngangkat unit kita. Oleh karena trek eksavator yang dikemudikan Mas Supriyanto sudah hampir mentok tembok rumah warga, maka Bang Aris memerintahkan Bang Sandy untuk menggeser trek eksavator Mas Supriyanto dengan menggunakan bucket. Buat manuver emang agak repot, maju mundur itu kan, tapi bisa dibantu sama unit yang satunya tadi, Hyundai XS itu. Kalau stres sih udah biasa, katakanlah udah biasa ngalamin di lapangan lah, tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah akhirnya eksavator yang dikemudikan Mas Supriyanto kembali bisa bergerak menuju ke lokasi seberang jembatan. Sobat Jelajah Jakarta, tentu pengerukan yang dilakukan oleh teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara ini berguna dan positif. Namun warga berharap setelah dikeruk dan lumpurnya diangkut, yang harus dilakukan adalah penurapan di lokasi ini. Karena tujuannya buat perapian wilayah, ya kan, harapan warga ke depannya kan mau diturap rencananya. Mudah-mudahan setelah pengerukan ini dari Pemkot sendiri itu cepat tindak lanjutnya buat diturap. Nah ini kali begini Bang, sudah 3 kali dikeruk kali nih.
dikeruk terus longsor lagi gitu. Yang saya maksud jangan dikeruk aja, dipasang turap atau disipel. Nah kali akhirnya dulu tuh Semper Barat cuman gerobak yang masuk, sekarang mobil sudah masuk. Berarti kali apa adanya kan, harus dipasang turap kan begitu, nggak mungkin digedein lagi kan begitu. Kalau gedein lagi kan kita merusak rumah orang. Nah kalau bisa Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Rano Karno, silakan tinjau ke Kali Cakung Lama atau di Kampung Bendungan Batik RW 04 RT 09 RW 04 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja. Coba ditinjau, kalau saya ngomong ada-ada, saya asli di sini, lahir di sini, gede di sini. Tuh, kali dulu lebar. Nah, dari sebelah sono sebelah barat, ya enggak? Timur, nah itu dikecilin terus. Nah kalau dari sini nih emang jalanan umum nih, jalanan ada dari dulu. Orang kan cuma muat gerobak doang, tapi sekarang mobil sudah muat 2. Berarti kali disempitin kan begitu. Yang disalahin Tugu Selatan mulu tuh, padahal Tugu Selatan nggak pernah ngecilin kali. Yang ngecilin kali dia mulu tuh diongsong. Nah ini juga kalau memang kali kagak dipasang turap atau disipel, nah saya akan mengecilin kali lagi. Jadi saya juga kesirian sama orang-orang itu, tapi saya takut banjir. Tuh, masuk di sini kali sudah 18 meter, itu untung buat waduk kalau diturap. Jadi nggak luber ke jalanan. Semper Barat selalu banjir mulu. Tuh, walaupun sudah 3 kali dikeruk, ngungsinya kemana? Ke Tugu Selatan. Tuh, ke Musola Nurul Iman, ke RT 9. Begitu, Bang. Ya harapan saya setelah dikeruk, terus ada perapian untuk tanggul, dibikin turap, fondasi yang kokoh, kedepannya lebih rapi lagi. Jadi dampak kedepannya kalau udah ada tanggul kan sampah nggak masuk ke warga juga. Terus tinggal perawatannya ada. Setelah ada tanggul udah rapi, SDA, PPSU ya kan, buat perawatan itu lebih intensif lagi. Jadi nggak ada sampah lagi di kali. Semoga harapan 2 ketua RT dari 2 kelurahan tadi bisa didengar oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kasudin SDA Jakarta Utara, sehingga penerapan bisa dilakukan secepatnya setelah pengurukan dilakukan. Dengan begitu, dampak banjir yang terjadi di permukiman warga akibat luapan Kali Cakung Lama ini tidak terjadi lagi, insya Allah. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga bermanfaat. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.